Suatu hari ada seorang pemuda yang bingung untuk menentukan smartphone apa yang paling worth it di harga 2-3 jutaan. Dan akhirnya dia menemukan satu smartphone yang mewakili semua keinginannya. Jadi pemuda tadi itu adalah saya sendiri ya. Karena di harga 2-3 jutaan, pemuda tadi cukup bingung menentukan HP apa yang memiliki fitur yang komplit dan bisa dibilang bersaing di harganya. Dan jawabannya Poco M4 Pro. Penasaran? Let's talk about it. Ngomongin soal unboxing di HP Poco, ada hal yang spesial ya, karena di dalam boxnya ada tambahan stikernya. Dan isi di dalam boxnya tidak dihilangkan seperti brand-brand lain, masih ada casing, SIM eject tools, dan bahkan chargingnya sudah mendukung 33 watt. Yang pertama dari desainnya, Poco M4 Pro ini ada hal yang unik ya. Yang pertama adalah dari segi framenya, ini mengadopsi desain flat, namun finishingnya masih ada curve-curve-nya sedikit ya, sehingga masih nyaman di handling. Dan yang cukup amaze dari desain dari Poco M4 Pro ini adalah ketipisannya. Kalian bisa melihat sendiri, 8,1 mm. Mereka masih bisa menyematkan baterai 5000 mAh. Dan ngomongin soal rear kameranya, desainnya ini segede gaban, ya memang ada kelebihannya, jadi ini lebih simetris, tidak ada wobble jika diletakkan di atas meja. Tapi untuk tulisan atau ornamen-ornamen yang ada di rear kameranya menurut saya kurang begitu estetik ya. Tulisan AI-nya itu ada 2 biji. Untuk warna hitam di sini, ini nih Pak fingerprint magnet. Jadi kalau teman-teman pengen ambil yang finishingnya glossy, finishingnya matte, itu ada 2 warna pilihan yang lain, kuning atau biru. Kemudian yang membuat Poco M4 Pro ini komplit adalah output dan inputnya. We're talking about stereo speaker. Di bagian atasnya ada AR blaster, ada 3,5 mm audio headphone jack. Di bagian kanan masih ada fingerprint magnet dan volume rocker. Bagian bawah ada USB Type-C dan lubang stereo speaker lagi. Di bagian kiri ini yang lebih komplit lagi, yaitu ada dual SIM plus micro SD. Jadi output dan input Poco M4 Pro ini terasa komplit banget. Kemudian untuk layarnya, saya suka dengan ukurannya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, di 6,43 inci, masih terasa compact. Untuk selera saya, bisa digunakan dengan satu tangan juga. Layarnya bertipe AMOLED, berefresh rate 90 Hz, yang mana untuk kebutuhan multitasking bisa terasa smooth dibandingkan 60 Hz. Dan yang paling penting bukan True Drop Notch, ini punch hole display ya, jadi terasa mewahnya. Kemudian untuk performanya ini bisa dibilang bersaing di rentan harganya di 2-3 jutaan. Biasanya di rentan harga segini itu menggunakan Snapdragon 680, tapi ini sedikit lebih powerful ya, menggunakan Helio G96. Baterainya 5000 mAh yang sudah mendukung 33 watt, dan ada 2 tipe varian ya di Poco M4 Pro ini, 618 atau 8256GB. Dan skor Geekbench 5-nya ini di atas rata-rata HP di kisaran 2-3 jutaan. Saya cukup puas dengan performa dari Helio G96 ini. Kemudian untuk softwarenya ini menggunakan MIUI 13 based on Android 11 sayangnya. Tapi setelah saya membuka di dalam boxnya, itu Androidnya belum meningkat ya, masih di Android 11. Ngomongin soal fitur-fiturnya, bisa dibilang Poco M4 Pro ini komplit ya, out of the box. Ada NFC, ada AR blaster, stereo speaker juga ada, dan bahkan saya tidak percaya haptic feedback di Poco M4 Pro ini terasa mahal banget meskipun harganya range-nya di 2-3 jutaan. Kemudian untuk kameranya 64 MP di main lensanya, 8 MP ultrawide, 2 MP makro. Kamera depan 16 MP. At first glance, bahasa Inggris. Untuk hasil fotonya, kalian bisa melihat di sini, Poco M4 Pro ini surprisingly memiliki hasil foto yang eye pleasing ya. Bokehnya itu natural dan terbilang detail di rentan harganya, nice. Dynamics-nya juga terbilang luas, nggak oversaturasi juga. Tapi untuk lensa ultrawide-nya memang di 8 MP itu rata-rata ya, jadi ada beberapa bagian yang distorsi. Kemudian untuk makronya 2 MP, kalian bisa melihat sendiri hasilnya. Template lensa menurut saya. Ini adalah lensa utama dari Poco M4 Pro ya. Resolusinya memang terbatas di 1030 fps, tapi jujur-jujuran ya, stabilisasinya lebih bagus dibandingkan dengan Redmi Note 11 Pro 5G yang harganya 4 jutaan ya. Ini adalah lensa ultrawide dari Poco M4 Pro. Ini adalah hasil kamera depan dari Poco M4 Pro ya, untuk resolusinya 1080 30 fps. Masih ada sedikit getar-getarnya ya, tapi untuk kualitasnya sebenarnya bagus. Ace-nya menurut saya kurang begitu maksimal ya. Tapi kalau untuk jalan gimana? Ini kebetulan cahaya di dalam studionya nggak terlalu terang,
Tapi menurut saya bagus ya untuk harga 2 jutaan. Kamera depannya bagaimana menurut kalian? Ini di depan jendela sih. Alright, itu tadi adalah first impresi saya menggunakan Poco M4 Pro. Secara garis besar di harga 2-3 jutaan ini bisa mewakili semua keinginan kaum mending ya, karena fitur-fiturnya komplit. NFC ada, stereo speaker ada, audio headphone jack ada, layarnya AMOLED 90Hz, baterai besar, kurang apa lagi lah di rentan harga segini. Tapi di tahun ini kita tidak bisa expect bahwa semua sektornya komplit. Memang di videonya ini belum bisa mendukung 4K, tapi at least stabilisasinya lebih bagus dibandingkan dengan Redmi Note 11 Pro yang harganya 4 juta. Bagi teman-teman yang penasaran dengan hasil instastory HP yang saya review, kalian bisa pergi ke Instagram saya @dimasohyuka. Di sana saya share trik dan tips video dan fotografi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.